apartemen yang masih terjangkau. Ideal sekali, lokasinya sangat ideal buat bisnis maupun buat tinggal ya. Kita mau tinggal di metropolitan, dekat dengan aktivitas bisnis, aktivitas berkantor, tapi tidak mau kehilangan waktu yang sangat berharga. Halo pemirsa, selamat datang di podcast Talking, Synthesis Development Talking. Kali ini podcast yang membahas tentang dunia properti yang mana ditemani oleh salah satu bintang yang sangat spesial. Di podcast kali ini yang menjadi host adalah saya, Fian. Nanti kita akan membahas tentang berbagai macam tentang dunia properti, terutama di bidang apartemen. Nah, pada kali ini saya ingin mengenalkan tamu spesial kita yang bernama Ibu Fianti atau biasa dipanggil Buvi. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir ya di dalam podcast Talking ini. Nah, boleh nggak sih Bu cerita sedikit nih tentang Bu Fianti, kan sudah lumayan cukup lama ya Bu ya di sini. Iya, saya Fianti Rosana Gosal, bergabung di Synthesis Development memang sejak lama ya, sejak terbentuk, yaitu 15 tahun lebih yang lalu. Saat ini saya menjabat sebagai Managing Director PT Synthesis Kreasi Utama, salah satu badan usaha yang mengembangkan apartemen di dalam Synthesis Development Group. Boleh nggak sih Bu diceritain sedikit nih tentang tren apartemen saat ini gitu, mungkin hunian saat ini gitu. Menurut Bu itu gimana sih Bu, kan zaman dulu dan zaman sekarang pasti berbeda banget Ibu. Itu kira-kira seperti apa Bu? Kalau zaman dulu kan pasti cita-citanya pengen punya rumah, ada tanahnya, pengen bisa berkebun gitu ya, pengen bisa punya taman begitu. Tapi khusus di kota besar seperti Jakarta atau kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia maupun di negara lain, harga tanah tuh semakin lama semakin mahal, semakin tidak terjangkau buat orang muda atau yang baru memulai karir, baru memulai usaha. Kelangkaan tanah ini yang menyebabkan harga tanah naik. Mau nggak mau harga kafling rumah naik. Harga rumah yang berada di tanah pasti jadi naik. Nah, untuk mensiasatinya, akhirnya orang tinggal di apartemen di mana harga tanah yang mahal banget di daerah metropolitan terbagi rata kepada seluruh penghuni dalam apartemen, disusun ke atas begitu. Sehingga terjangkau. Emang kenapa sih nggak tinggal aja di hunian landed tapi jauh dari metropolitan? Ya bisa-bisa aja sih, tapi kan macet. Betul. Habis waktu di jalan. Akibatnya waktu untuk pribadi, untuk keluarga, untuk melakukan hal lain jadi terbuang percuma di jalan. Habis di jalan. Sehingga pertimbangan itulah yang menyebabkan orang-orang berpikiran, oke, kita mau tinggal di metropolitan, dekat dengan aktivitas bisnis, aktivitas berkantor, tapi tidak mau kehilangan waktu yang sangat berharga. Jadi lebih baik tinggal di apartemen yang masih terjangkau. Begitu, itu pertama. Terus kedua juga tentang kepraktisan hidup. Kalau zaman dulu mungkin kita kita punya asisten rumah tangga, ART begitu, yang membantu kita mengurus rumah, juga menjaga rumah selama ditinggal pergi beraktivitas dan segala macam. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin tinggi harganya, biayanya, dan juga kelangkaan untuk ART yang membantu kita. Dan juga dengan banyaknya orang-orang muda sekarang yang punya hobi traveling, jalan-jalan, perginya lama, masalah keamanan jadi pertimbangan. Jangan sampai dia pulang ke rumah habis traveling, happy-happy sampai rumah, barangnya udah pada hilang. Ada maling masuk gitu ya. Tapi kalau tinggal di apartemen, ditinggalin juga tenang-tenang aja karena kan ada security 24 jam, ada CCTV. Untuk masuk ke apartemen tuh nggak gampang, main masuk-masuk aja, tapi ada akses control. Masuk ke lift juga hanya bisa di lift tertentu, di lantai tertentu. Jadi emang lebih aman buat ditinggal-tinggal, jadi nggak ganggu pikiran. Terus karena rumahnya kecil, apartemennya nggak terlalu besar, nggak seperti rumah landed, lebih praktis, jadi bisa maintain rumah sendiri, kebersihan sendiri, jadi nggak perlu ART, ataupun kalau perlu ya seminggu sekali aja. Iya, itu tren hidup di kota metropolitan saat ini. Begitu untuk orang-orang yang
aktivitasnya sehari-hari disibukkan dengan bisnis, dengan pekerjaan, meniti karir dan sebagainya, kayak gitu sih. Ini kan sudah lama ya Bu ya di bidang properti di Synthesis Development yang mana sudah 15 tahun ya. Nah kira-kira itu apa sih yang bikin Ibu tertarik untuk berkarir sangat lama nih di bidang properti? Iya, sebenarnya saya berkarir di properti tuh udah jauh lebih lama dari itu, yaitu udah 30 tahunan begitu. Sejak awal lulus kuliah langsung berkarirnya di properti memang. Tapi di Synthesis Development sebagai pengembang itu memang 15 tahun. Tapi sebelumnya udah lebih lama. Sebenarnya yang bikin saya tertarik adalah begini. Saya backgroundnya arsitek nih gitu, sarjana arsitek. Tapi saya merasa kurang berbakat sebagai arsitek. Karena arsitek itu harus kreatif gitu ya. Saya merasa kreativitasnya masih kalah dengan rekan-rekan lain lah gitu. Jadi tahu diri begitu. Jadi dari awal memang ingin berkarir di bidang yang bukan menjadi desainer arsitek, tapi masih berhubungan dengan arsitektur, yaitu properti. Nah, properti itu luas gitu. Bisa jadi properti bagian apanya? Bisa bagian proyek gitu ya, konstruksi, bisa bagian desain kayak arsitek, kayak sipil, mechanical, electrical, mendesain gitu. Bisa juga development, feasibility study, membuat business plan begitu. Bisa juga salesnya, jadi sales atau marketingnya properti gitu. Jadi memang saya tertarik ya karena ingin memanfaatkan ilmu saya, tapi bukan menjadi desainer, tapi dari bisnis propertinya sendiri gitu. Mungkin beberapa pemirsa di podcast Stalking ini belum tahu nih tentang Samara Suites lebih detailnya itu seperti apa gitu. Samara Suites Apartment itu berada di kawasan Synthesis Square. Jadi dalam kawasan ini tuh ada apartemen, itu Samara Suites, juga ada office tower gitu. Lokasinya sendiri di Gatot Subroto, di pusat bisnis, salah satu pusat bisnis Jakarta ya, Jalan Gatot Subroto, jalan utama begitu. Dan ideal sekali, lokasinya sangat ideal buat bisnis maupun buat tinggal ya. Apartemennya sendiri terdiri dari 292 unit yang 40% diantaranya saat ini dikelola untuk service apartemen dari grupnya Citadines. Kemudian jumlah lantainya itu ada 29 lantai dan ada 7 lantai podium yang isinya public facilities, jadi kayak lobby, kolam renang, fitness center, sauna, lounge, dan macam-macam begitu. Itu Samara Suites. Sering-sering deh main ke tempat kita, jadi bisa tahu lebih detail lagi nanti tuh. Lokasi juga strategis ya Bu ya. Oh, sangat strategis. Juga tersebut. Terus aku lihat juga di depannya itu ada LRT ya Bu ya. Iya. Jadi nggak cuma LRT, strategis banget ya. Samara tuh kayak gini nih. Kan zaman beberapa tahun lalu nih kan Jakarta ada peraturan 3-in-1. Rame-rame lah orang sebenarnya nyetir sendiri atau berdua tapi pakai joki supaya bertiga gitu ya. Diganti aturannya pakai ganjil genap. Terus ada orang tuh yang ya udah beli mobil lagi yang ganjil main genap gitu, ngakalin. Terus nanti ada isu lagi, nggak lama lagi akan ada ERP ya, berbayar. Memang lokasi kita kan di Jalan Gatot Subroto yang memang jalan utama, pasti kena semua peraturan itu. Tapi jangan khawatir karena kita punya second access, 2 akses, yaitu jalan ke belakang ke arah Jaya Mandala, di mana jalan itu dan akses menuju situ tidak terkena semua peraturan itu. Jadi waktu zaman ganjil genap kayak sekarang ya nggak kena. Kalau memang peraturan diganti lagi menjadi 3-in-1 juga nggak kena. Kalaupun nanti peraturannya diganti lagi jadi ERP berbayar juga nggak kena. Jadi bebas lah dari aturan-aturan gitu karena punya 2 akses gitu ya. Itu pertama. Tapi kan sekarang juga ada isu ini kan, Jakarta polusi. Betul, iya Bu. Karena macet segala macam gitu. Kita juga ada solusinya nih. Kalau kita nggak mau macet-macet, nggak mau menyumbang polusi buat kota kita tercinta ini, tapi kita tetap mau aktivitas, bisa on time, bisa nyaman. Tadi yang disebut sama Vian tuh ya, ada LRT ya kebetulan di bulan ini kan mulai beroperasi begitu. Saya udah naik belum Vian? Udah Bu, seru ya. Jadi itu kan transportasi modern yang sangat nyaman dan tepat waktu.
persis haltenya itu di depan area Synthesis Square. Bukan hanya dekat ya, persis. Jadi cuman tinggal melangkah sampai kita ke tangga menuju haltenya LRT. Sekaligus juga menjadi haltenya Transjakarta. Jadi kita mau menuju Duku Atas, Kuningan, Cibubur, terus juga Bekasi, itu dari kantor kita dari Samara Suites langsung tuh naik begitu. Itu kan nyaman banget. Tapi itu kan cuman mencapai transportasi untuk Bekasi, Cibubur, Duku Atas, Kuningan gitu ya. Gimana kalau mau keluar kota? Nah kebetulan LRT kita kan mampir juga di halte Halim gitu ya. Betul. Dan sebentar lagi kereta api cepat Jakarta Bandung akan beroperasi dan startnya dari Halim. Jadi dari depan Samara naik LRT berhenti di Halim terus naik deh kereta api cepat. Nyampe ke Bandung tuh berarti bisa pulang hari. Jakarta Bandung nggak usah macet. Jadi di weekend, di hari kejepit, libur panjang gitu juga bisa nyaman gitu ya. Tapi kalau mau perginya lebih jauh lagi nih, naik pesawat. Itu juga gampang juga dari kita. Karena untuk ke Bandara Soekarno-Hatta, sekarang kan ada kereta bandara ya. Dan kebetulan memang kita lokasi dekat banget, yaitu 3,7 kilo dari stasiun Manggarai. Di mana kereta bandara mulai dari Manggarai menuju Soekarno-Hatta. Itu 50 menit sampai on time. Saya berapa kali nyobain gitu ya, enak banget. Jadi dengan mudah ke Soekarno-Hatta. Bagaimana dengan ke Bandara Halim? Ya, tadi pasti naik LRT sampai ke Bandara Halim juga. Jadi mau naik pesawat, mau keluar kota ke Bandung, mau dalam kota, semuanya bisa. Gimana kalau mau ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, mau nyetir mobil sendiri? Bisa. Karena di depan Synthesis Square ini ada 2 gerbang tol dekat. Jadi 500 meter nyampe gerbang tol Tebet menuju Jagorawi, juga bisa menuju bandara juga bisa. Jadi emang sangat ideal sih lokasinya kalau saya bilang sih dari segi lokasi ya. Jadi selain apartemennya sendiri memang udah jadi kebutuhan hidup zaman sekarang, karena supaya praktis, tadi kan dia supaya aman, supaya nyaman juga, tapi ditambah lokasinya yang prima. Jadi emang double keuntungan sih kalau tinggal di apartemen Samara Suites begitu. Hemat waktu, pikiran tenang karena nggak usah mikirin keamanan macam-macam. Dan praktis, tinggal turun ke bawah, ada kolam renang, ada barbecue, tempat barbecue, ada fitness center, ada tempat sauna, terus ke lobby ada minimarket sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Jadi hidup itu lebih tenang, nggak terlalu banyak worry atas macam-macam. Kita bisa fokus ke keluarga, ke urusan pribadi, atau ke bisnis. Jadi lebih fokus, lebih optimal. Saya juga lihat kan memang kehidupan kaum urban itu kan sangat cepat sekali ya Bu ya. Sangat sibuk, jadi mereka bisa dibilang nggak ada waktu Bu buat ngurus ini kayak hal-hal kecil kayak di rumah yang memang sebenarnya itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang lebih penting seperti pekerjaannya mereka dan juga dengan keluarganya mereka. Betul. Karena waktu itu tidak ternilai. Betul sekali. Waktu adalah uang ya. Dan sekali. Dalam hal ini kita menyelesaikan solusi waktu juga. Gitu. Ya, untuk Samara sendiri itu kan tadi udah banyak ya Bu ya, fasilitas, ada kolam renang, ada juga gym juga ada gitu kan, juga nanti akan gabung minimarket ya Bu ya. Nah kira-kira di dalam Samara Suites ini tuh ada apa aja sih Bu unit-unitnya nih Bu yang bisa dijelaskan kepada pemirsa Stalking? Ya, kita ada tipe 1 bedroom buat yang paling kecil gitu, kemudian ada tipe 2 bedroom kalau buat family yang punya anak, tapi juga ada yang 3 bedroom kalau anaknya mungkin udah besar begitu. Dan juga ada tipe suites yang paling besar. Jadi banyak pilihan yang untuk bisa dimiliki, ditinggali oleh para pemirsa. Selain tadi fasilitas tadi begitu, dekat sama fasilitas kesehatan. Jadi kita dekat dengan rumah sakit Medistra,
Rumah Sakit Ibu Anak Brawijaya di Saharjo. Terus juga dekat dengan pusat belanja. Mungkin kalau yang pengen belanja, kita dekat dengan Kuningan, dengan Satrio ya, itu banyak pusat perbelanjaan. Dekat ke tempat perbelanjaan, ke rumah sakit, ke area-area publik, tapi tetap privasi terjaga tinggi. Karena lokasinya sendiri sebenarnya tidak publik, private begitu. Tapi kalau mau ke tempat publik dekat. Jadi itu yang dicari orang sih. Iya. Itu menurut saya itu menjadi hal yang sangat menarik ya Bu ya, terutama yang memang yang para pebisnis gitu ya Bu ya, atau mungkin punya keluarga juga yang mungkin sangat privasi dan tidak terlalu keganggu dengan kebisingan gitu ya, dengan kota gitu kan yang sangat ramai gitu kan. Dan juga kan tanah-tanah di Jakarta juga seperti yang dibicarakan sebelumnya, tanah-tanah di Jakarta itu juga udah mulai berkurang, jadi kan memang apartemen bisa menjadi solusinya, lebih salah satu solusi untuk hunian yang bisa merasakan kenyamanan. Dari tadi udah membahaskan tentang fasilitasnya juga di Samara nih, terus aksesibilitasnya juga. Nah, kira-kira di balik nama Samara sendiri tuh ada arti sendiri sih? Ada sih, artinya memang dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Artinya baik banget ya. Dan juga artinya lainnya ada dalam bahasa Aram gitu ya, sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Ya. Bisa jadi hunian juga sahabat yang baik. Iya. Ya. Dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Bu, unitnya dari Samara Suites itu ada apa aja. Kira-kira range harganya itu bisa di-share nggak sih Bu? Pada tahu nih. Jadi untuk one bedroom itu mulai dari 2 miliaran. Terus kalau 3 bedroom sekitar 4 miliaran. Yang untuk suites ya paling besar ya lebih tinggi dari itulah ya. Tapi jangan khawatir karena selain cara bayar cash keras bisa langsung tinggal, juga ada cara bayar kredit pemilikan apartemen bekerjasama dengan bank yaitu BCA, Mandiri atau BNI begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu buat tanya ke kami dengan cara bayar yang macam-macam seperti tadi, harga yang untuk tiap unit yang beragam. Dan juga di sampai dengan akhir tahun ini kita ada promosi yaitu free service charge 1 tahun untuk setiap pengguna. Jadi manfaatkan. Mantap gitu. Nah, mungkin udah dijelaskan panjang lebar yang memiliki tadi kan dari awal properti terutama di apartemen Ibu ya, dan juga sampai tentang Samara Suites dan juga artinya dan juga fasilitasnya yang memang sangat aksesibilitasnya tinggi dan juga nyaman Ibu ya. Nah, mungkin kita udah bahas lengkap nih itu dari tipe sampai harga dan juga fasilitas yang juga keunggulan lainnya yang ada di apartemen Samara Suites. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak terima kasih udah juga join pada podcast talking kali ini ya Bu ya. Terima kasih juga para pemirsa udah dengerin. Terima kasih ya Bu ya sudah hadir di sini. Terima kasih banyak para pemirsa podcast talking sudah join pada podcast kali ini. Saya Fian pamit undur diri dan jangan lupa untuk tetap keep update dari Samara Suites di Instagramnya yaitu @samarasuites.official dan juga Synthesis Development di Instagramnya yaitu @synthesis.development. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga komen dan juga like ya. Terima kasih banyak sudah bergabung.